Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana kita akan membahas mengenai altcoins ya, atau alternative coins. Buat lo yang pengen pembahasan mengenai Bitcoin dan Ethereum, bisa cek di DCWT sesi pertama ya. Nah, tentunya banyak yang panik, gue cukup yakin banyak yang panik, apalagi yang beli di resisten kemarin-kemarin ya. Ini dia pentingnya ya kita untuk menahan diri waktu ngepam. Gue udah bilang kita lebih baik melakukan akumulasinya saat di support. Jelek-jeleknya lebih mending dibandingin di resisten ya. Dan buat lo yang sudah dengar juga bahwa gue udah bahas dari beberapa, kayaknya sebulan lalu udah lewat ya. Gue udah bilang bahwa Bitcoin ini sangat overbought ya, dan momentumnya kemarin kayak kecepetan. Gue udah bilang bahwa kalau mau akumulasi, pertimbangkan untuk menggunakan setengah bahkan seperempat peluru ya. Gue udah pernah bahas, misalkan $100 kurangin jadi 50 atau kurangin $25 just in case drop signifikan. Dan voila ya, terjadi. Gue bukan dukun ya, tetapi lu nggak perlu jadi dukun buat apa ya, buat dapat kira-kira kemungkinan market mau kemana ya. Ya lu lihat sendiri di sini, Bitcoin dalam ini nggak usah weekly lah, monthly ya, monthly ini sudah berapa bulan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan ya, berarti setengah tahun lebih, 1 bulan ya, nggak ada sekalipun bulan yang merah. Oh tapi bang, di sini bisa nih, coba hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. Dan ini apa? Setelah halving. Ini sebelum halving. Nah, jadi lagi-lagi, kalau dari yang gue lihat ya, gue kan dari 2016, berarti dari sini ya, dari zaman sinilah ya, kira-kira di bull market yang ini nih. Ini tuh overbought ya, overbought, dan ada possibility bisa terjadi koreksi. Bukan pasti, tetapi possibility terjadi koreksinya. Kalau menurut gue, buat orang awam pun ngelihat kayak begini ya, monthly ya, 7 bulan berturut-turut rally. Ini kalau kita lihat ya, kita tarik dari sini ke sini, itu tuh 170 ya, 160-an lah, 160%-an. Menurut gua kalau seperti itu unsustainable gitu. Nah, tetapi lagi-lagi serba salah memang ya, di dalam kondisi bull market bilang hati-hati, siap-siap, bisa terjadi koreksi signifikan, bisa terjadi bahkan bisa terjadi dump. Wah, ngefat lu atau apa lu, bla bla bla. Waktu udah seperti ini hilang, bingung gitu ya. Wah, ini waktunya all in. Ya, selamat gitu, all in ya. Jadi lagi-lagi ya, boleh banget akumulasi. Gue pribadi masih terus akumulasi kok. Alts juga gimana bang? Udah ada beberapa buy limit ketinggalan, yang apa-apa. Orang gue beli cuma setengah peluru. Gue udah bilang dari beberapa bulan lalu, ya sebulan lalu lebih lah. Gue udah bilang kalau gue pribadi akan ngurangin besarnya peluru gue. Biasa misalkan ya, kita ambil contoh, misalkan $100 nih. Biar gampang aja gitu kan pembagiannya, kurangin jadi $50. Atau bahkan kalau mau lebih ekstrim lagi $25 juga bisa. Gue udah bilang dari kapan, tapi tetap akumulasi. Nah, buat yang all in, apa kabar? Gitu. Ini dia alasannya kenapa jangan all in. Monthly 7 bulan ya berturut-turut, hajar all in. Ya nyangkut lah, udah nyangkut panik. Ya iyalah, gue juga panik kalau all in di sini sih ya. Nih gue all in di sini ya, gue panik gitu. Kalau gue jadi misalkan orang-orang gitu yang ngelakuin akumulasi gila-gilaan, mending di Bitcoin. Akumulasi gila-gilaannya di alts lagi biasanya ya. Di altsnya mending yang yang udah lumayan besar ya, udah masuk ke top 10. Enggak, ribuan bahkan ya, di ranking ribuan gitu ya. Iya panik pasti, dropnya bisa gila, dumpnya bisa sinting gitu. Nah, jadi lagi-lagi ini reminder ya, ini wake up call bagi lo yang mungkin kemarin masih masih ngeyel gitu ya. Ah enggak, oh ini justru halving, ngepam lagi. Ya, makanya harus siap dengan 2 scenario ya. Gue udah bilang berkali-kali, gue bukan bilang nggak bisa rally lagi, gue bukan bilang nggak bisa ngepam lagi, tetapi secara risk rewardnya nggak make sense kita all in atau bahkan akumulasi dengan peluru full pun menurut gue nggak make sense. Dan ternyata beneran kejadian gitu, kerasa sendiri nih. Altcoins berantakan ya, Ethereum dump 7,22, BNB ini memang rada sakti ya, karena ya lu tahu sendiri lah BNB nih banyak banget
Perks-nya ya, gue pribadi seneng banget nih. Launch pool lagi, profit lagi. Kayak dikasih uang jajan tiap bulan sama Binance gitu ya. Asik banget lah ya. Solana ngedam 12%, 12 ya. XRP 11, Dogecoin 13% ya, Cardano 13% ngedamnya, AVAX 17, Shiba Inu 12 dan seterusnya ya. Ini gue udah bilang bisa kejadian. Tapi bagi yang sudah tertutup matanya dan ngelihat teman-teman yang lain mungkin udah akumulasi bener di bawah FOMO, ya ujung-ujungnya guru terbaik ya rasa sakit ya. Semoga bagi yang kena FOMO dan ngeyel kemarin ya, wah paksain terus ya, apalagi pakai posisi leverage yang berlebihan sampai kena liquid, moga-moga ini jadi pelajaran ya. Semoga jadi pelajaran, bukannya nanti di Twitter kripto sampah. Ya baik lagi, kalau menurut gue yang sampah itu adalah orang yang udah kena salah, bukannya belajar malah cuma menyalahkan orang lain lagi. Kan gak ada yang nodong lu beli gitu loh, gak ada yang nodong lu beli, gak ada yang nodong lu wah harus futures, enggak ya. Bahkan gue pribadi menyarankan untuk tidak terlalu over leverage gitu ya, bukan tidak terlalu tapi jangan over leverage, tapi ujung-ujungnya lagi greed, bahaya greed ya. Oke, next kita akan langsung masuk aja ke hari ini rosternya apa aja. Ada Solana, Manta, Render, ini lagi ngetrend banget Manta ya, Manta, Render, Gala, Ondo ya. Nah sebelum kita mulai seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. TCI tidak meminta dana apapun dari subscriber. Jadi kalau sampai ada yang mengatasnamakan TCI bilang mau titip dana trading lah, mau grup VIP lah, nggak ada ya. TCI tidak ada menerima grup VIP, tidak ada menerima titip dana ya. Jadi kalau sampai ada yang mengatasnamakan TCI, scam ya. Hati-hati. Masuk ke bull market, makin banyak yang aneh-aneh seperti itu ya. Sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Coinex. Dimana Coinex ini salah satu exchanger yang menurut gue cocok banget untuk newbie sampai ke advance. Buat para newbies, lu bisa menggunakan swap ya. Swap ini buat orang-orang yang mungkin, bang gue mau DCA murni, gue pusing, udah pernah cobain TA ya dan seterusnya, nggak ngerti-ngerti gitu ya. Tapi gue nggak mau ketinggalan momentum cycle ini. Lu bisa tinggal, misalkan lu pengen akumulasi Bitcoin dari USDT, lu bisa misalkan ke BTC, lu tinggal masukin aja berapa. Misalkan lu pengen seminggu sekali $100 gitu ya. Lu tinggal masukin $100, voila, ya tinggal swap, as easy as that. Itu buat yang newbies. Tetapi buat yang intermediate sampai advance seperti spot, margin trading, dan juga futures di sini semua lengkap ya. Di sini untuk futures marketnya sendiri kita bisa lihat ya, ada USDT dan USDC ya. Jadi buat lu para pengguna USDC yang mungkin jujurnya sedikit kayak anak tiri ya, di mana-mana pakai USDT ada, di sini ada juga USDC. Dan selain dari itu juga buat lu yang sudah akumulasi nih ya, kita sudah masuk arguably mungkin udah mendekati ke tengah bull market. Tentunya sudah mulai banyak akumulasi Bitcoin, Ethereum, dan berbagai macam alts belakangan ini ya. Nah buat lo yang pengen dapat interest atau dapat yield dari token yang sudah lo beli atau koin yang sudah beli, bisa pertimbangkan untuk menggunakan Coinex karena kita bisa di sini ada berbagai macam kripto yang kita bisa dapatkan yieldnya. USDT 7-day APY-nya sampai 10%, AVAX 0,37, BTC 0,25, dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik untuk mendapatkan yield, juga bisa menggunakan Coinex. Ya. Dan juga di sini akan terus ada promotions yang terus diupdate. Ada airdrop station, dan seterusnya. Jadi buat lo yang belum punya akun di Coinex, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa di sini ya. Sayangnya 169,63 jebol dan DAM sebesar 11,02% terjadi ya. Kalau kita tarik dari titik tertinggi di sini, kita bisa lihat dia udah turunannya 25%-an ya. Dan kalau kita di sini dia sudah daily close di bawah dari 129,63. Belum terjadi retest sih, tetapi ya ini udah terbukti jelas ya, ini udah masuk dalam scenario double top yang sudah kita bahas beberapa minggu kemarin ya. Jebol, tapi sayangnya nggak ada setup short yang terbentuk ya. Ya sudah, kalau nggak ada setupnya jangan dipaksa gitu ya. Nah yang sekarang sudah terbentuk adalah sebenarnya setup posisi long apabila hari ini terjadi retest kedua di 144,14. Karena kemarin nge-week ke sini dan apabila hari ini terjadi retest kedua, kita dapat posisi long, target TP boleh pertimbangkan di MA50. Itu untuk posisi long ya. Posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai resisten.
kita bisa buka posisi short dengan target TP di 144,14 atau bisa juga nanti di struktur yang kemungkinan besar akan baru terbentuk di sini ya. Kalau sampai dia mantul ya pas banget ya. Dapat posisi long kalau kena MA50 kena target TP dan juga ada struktur support baru ya. Itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya ini karena jebol semua, buy limitnya baru berarti ya. Buy limit pertama di 144,14, buy limit kedua di 133,8 dan buy limit ketiga di 121,68. Sekali lagi gue ingatkan ya, buat lo yang udah ngerasain nih ya, market tuh ternyata bisa sesakit ini, ya mungkin boleh pertimbangkan untuk akumulasinya nggak full satu peluru gitu ya. Seperti yang gue sudah bahas beberapa minggu kemarin, bisa setengah, bisa 75, bisa 25, tergantung lu seberapa bullish atau seberapa bearish ya, vice versa. Kalau lu lebih bearish, lu ngerasa bahwa ini ada kemungkinan bisa lebih dalam, ya mungkin boleh pertimbangkan cuma 25%. Tapi kalau lu ngerasa enggak nih bang, ini kemungkinan bakal lebih mantul nih di 70 bakal mantul nih di dekat-dekat sini, Bitcoin misalkan akan bertahan di atas dari MA8 di weekly gitu ya. Nah, mungkin boleh di 50% gitu. Kalau buat lo yang ngerasa di tengah-tengah ya lagi-lagi bisa lo atur-atur sendiri deh. Tapi intinya kalau gue pribadi lebih lean ke kemungkinan bisa lanjut koreksi begitu. Bukan pasti, tapi lebih probability-nya lebih ke situ. Itu kemungkinan bisa lanjut koreksi ya. Next, Manta. Ini yang viral ya. Lagi viral karena ngedam 20% sehari ya. Gimana nih Manta? Kalau menurut gua Manta ini sebenarnya secara fundamental sih nggak ada yang salah-salah gimana sih menurut gua ya. Tapi ya kalau gua lihat juga banyak yang masuk ke Manta ini dengan dengan mindset yang kurang tepat sih kalau gua lihat ya. Banyak yang pengen kaya dalam sehari gitu loh. Walaupun mungkin nggak ekstrim banget sehari lah, tapi pengen kaya mendadak gitu ya. Ya justru ironisnya kalau isinya yang masuk ingin kaya mendadak semua ya panikan gitu biasanya ya. Dropnya, dumpnya makanya bisa ekstrim. Nah untuk sekarang Manta sendiri sulit untuk di TA ya. Kenapa sulit untuk di TA? Karena strukturnya jebol semua ya. Strukturnya jebol semua. Kemarin sempat masih bertahan di sini, tapi ya bukan kemarin percis sih, kemarin lah ya masih bisa bertahan di sini, sempat reclaim dan seterusnya. Tetapi karena dia jebol ke sini ya lu lihat sendiri ya. Dia tuh literally baru listing itu di Januari kemarin ya. Dan ini literally balik ke harga listing di hari pertama begitu. Jadi mau akumulasi sini boleh nggak bang? Ya nggak ada strukturnya gitu kalau menurut gua sih. Jadi untuk Manta mungkin di stop dulu akumulasi, kita tunggu sampai dia membaik atau enggak. Karena kalau udah begini nggak ada struktur, itu masih bisa gini aja terus lanjut lagi. Dan itu like catching a falling knife. Not good. Ya kita lihat sampai dia terjadi reclaim dan bisa mempertahankan struktur. Ya jadi for now setupnya mungkin untuk spotnya hold dulu aja, jangan ada tambah dulu posisi. Futures apabila terjadi retest 1, retest 2 di 2,43 mungkin kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP yang nanti akan terbentuk di sini. Ya kemungkinan besar akan ada satu struktur baru dalam beberapa hari ke depan. Ya struktur support tentunya ya. Itu kurang lebih untuk Manta. Next kita geser ke render. Dan untuk render dia secara struktur masih lebih oke ya. Buy limit 1-2 tembus. Tapi untungnya buy limit ketiga masih berhasil bertahan. Dan daily close dari render kemarin jam 7 pagi tadi masih di atas dari 8,035 ya. Which is good. Posisi spot tinggal tersisa di buy limit ketiga di 8,035 ya. Untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2 sudah terjadi, maka kita sudah punya posisi long. Dan posisi long ini target TP-nya di mana? Target TP-nya bisa di MA50 atau di MA20. Itu untuk posisi long. Posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 atau di MA50. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 8,018. Itu kurang lebih setup untuk di render. Next kita geser ke Gala. Gala juga banyak yang nanya karena ngedam ya. Itu paling gampang sih seperti itu biasanya. Antara dia ngedam atau ngedam atau ngepam begitu ya. Orang pasti banyak yang request. Oke, untuk Gala untungnya kita tidak ada setup posisi long sih kemarinnya, jebol-jebol aja jadinya ya. Paling serem tuh udah dapat posisi long terus jebol. Kadang-kadang terjadi. Itu bikin sport jantung dan ya nggak bisa dihindari juga. Kadang-kadang we got unlucky gitu ya.
Nah, untungnya di sini nggak ada setup kemarin ya. Jadi untuk sekarang sih posisi longnya dan shortnya aman-aman aja. Kalau lu kena berarti antara beda SOP atau lu ngelanggar gitu ya, antara dua itu aja sih. Nah, untuk posisi spotnya buy limitnya baru soalnya jebol semua ya. Buy limit pertama di 0,039, buy limit kedua sekarang di MA200 di 0,031. Itu untuk posisi spot. Posisi futuresnya apabila terjadi technically speaking di sini ada struktur sih ya. Gua lupa kemarin pasang. Oke. Jadi apabila terjadi retest 1, retest 2 di 0,053, kita bisa buka posisi short dengan target TP yang masih pending di sini. Posisi long masih kejauhan jadi kita bahasnya nanti aja. Geser ke Ondo. Untuk Ondo kemarin cukup ini ya ngedamnya ya nggak kecil sih, ini gede ya. Tetapi cuma nge-wake untungnya ya, cuma nge-wake aja. Dan walaupun daily close di bawah dari struktur, hari ini sepertinya dia ada momentum. Apakah akan pasti mantul di atas dari 0,70? Maybe. Ya, tetapi yang sekarang menjadi support menurut gua adalah di MA50-nya instead of 70 sen gitu ya. Jadi untuk posisi spot gilanya ya, yang lain ancur-ancuran walaupun minusnya ekstrim tetapi buy limitnya masih lumayan oke. Buy limit 1 masih bertahan buy limit 1 jebol, kedua jebol tetapi ketiga masih arguably ya kemungkinan besar ke reclaim gitu ya. Jadi untuk posisi spotnya ya bisa di 0,70 sebagai buy limit ketiga. Untuk posisi futures udah kena target TP ya, kalau kita at least sama secara setupnya ya. Retest 1, retest 2 di MA50, kita dapat posisi long hari ini ya, dan langsung kena target TP, nggak pakai lama langsung untung 5,46%. Asik ya. Tapi ini kayaknya nggak semua orang dapat setupnya karena kayaknya ya lu lihat sendiri deh ya. Sedikit bikin sport jantung soalnya ya. Kalau kayak gini weeknya mungkin orang aduh gimana ya posisi longnya, malah kadang-kadang ada yang langsung kena liquid lagi kalau sampai sedalam ini. Makanya itu adalah pertanda kalau lo buka posisi long gitu dan kena liquid cuma dengan wick segini, berarti mungkin marginnya terlalu terlalu over leverage gitu ya. Jadi baru kena geolan segini udah langsung langsung kena liquid begitu ya. Oke, posisi long udah kena TP, posisi short. Posisi shortnya profitnya gila ya. Retest 1, retest 2 di MA20 langsung Langsung kena profit 16,56 ya. Kalau di situ, kalau lu agresif di MA50 21%-an. Wah, asik ya. Ondo secara futures posisinya very profitable ya. At least kalau sama gua ya SOP-nya begitu. Itu kurang lebih untuk Ondo ya, overall very profitable. Sekali lagi, cryptocurrency market sekarang sedang berdarah-darah ya. Kalau meme itu sedang tidak baik-baik saja katanya sekarang kondisinya ya. Lagi-lagi kalau gua ingatkan ya, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. 3 golden rule ini bukan cuma jargon yang asal gua omongin ya. Ini yang gua rasakan setelah dari 2016 gitu, dari cycle pertama gua tuh di 2016. Saat kita berpikirnya melanggar 3 aturan itu kemungkinan loss sangat besar begitu. Dan kalau dipikir-pikir gitu dulu, gue udah tahu 3 aturan ini gitu ya, udah dapat ada yang ngajarin nih 3 aturan ini gitu ya, kemungkinan besar gue akan jauh lebih profitable. Tetapi kebayang dengan kesalahan yang compang-camping di 2016 sampai sekarang aja gue masih sangat profitable. Gue untung tuh puluhan ribu persen gitu. Nah, jadi harusnya buat lu nih yang masih newbie, 3 golden rule ini gue harap lu bisa masukin benar-benar ke otak dan hati gitu supaya tidak dilanggar. Karena kalau udah pakai 3 aturan ini ya, kemungkinan besar lu akan very profitable ya. Kalau jadi tajir melintir sih ya itu tergantung lu mulai dari berapa gitu. Tapi yang pasti net worth lu akan berlipat ganda kalau lu mengaplikasikan 3 aturan ini gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi buat lu yang pengen pair favorit itu dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua selanjutnya ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.